Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dapur Cantika. Di video kali ini aku mau buat kue lebaran atau kue hari raya, yaitu kue nastar. Kue nastar ini merupakan kue klasik hari raya Idul Fitri atau lebaran yang paling banyak disukai oleh orang-orang. Kue nastar yang aku buat ini rasanya itu benar-benar enak banget, ngeprul dan lumer di mulut. Mau tahu bahan-bahan dan cara pembuatannya seperti apa? Simak videonya sampai selesai. Siapkan 1 kg tepung terigu protein rendah, aku menggunakan kunci biru. Dan ini ada mix antara butter dan margarin. Untuk margarinnya aku pakai Blue Band sebanyak 400 gram. Dan untuk butternya aku menggunakan Missman sebanyak 300 gram. Dan ini 150 gram gula halus, 50 gram susu bubuk, dan 4 butir kuning telur. Siapkan wadah, kita masukkan terlebih dahulu butter dan margarinnya sebanyak 700 gram. Kalau kalian mau yang lebih ekonomis bisa menggunakan full margarin ya. Kemudian tambahkan gula halus sebanyak 150 gram. Ini kita aduk-aduk terlebih dahulu sebelum kita mixer agar bahan keringnya tidak mudah bertebaran ya. Kemudian kita mixer. Kita mixer sampai warnanya kuning pucat seperti ini ya. Jangan terlalu sampai mengembang. Kemudian kita masukkan satu per satu kuning telurnya. Gunakan speed rendah ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai kuning telurnya semua habis. Nah, kira-kira cukup sampai seperti ini saja, tidak perlu sampai mengembang. Kemudian boleh kita sisihkan mixernya. Dan ini mau lanjut, aku pindahkan ke wadah yang lebih besar agar lebih mudah ya. Kemudian kita masukkan tepung terigunya sebanyak 1 kilo. Di sini aku menggunakan tepung terigu protein rendah ya, agar hasil kue keringnya lebih maksimal. Tuang tepung terigunya secara bertahap ya. Oh iya, untuk yang baru bergabung di channel ini atau untuk yang belum subscribe channel ini, boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku upload video. Terima kasih banyak. Ini adonannya sudah mulai berat ya, mau lanjut aku uleni dengan menggunakan tangan. Tanganku sudah bersih ya. Uleni sampai kalis atau sampai mudah dibentuk. Nah, kira-kira untuk teksturnya itu seperti ini ya, tidak terlalu keras, tidak juga terlalu lembek. Ini sudah pas menurutku. Kemudian kita ukur dengan menggunakan sendok takar seperti ini. Nah, ini untuk beratnya kira-kira 7 gram atau kalian juga boleh menggunakan timbangan ya, agar ukuran kuenya itu sama. Kemudian kita ambil satu adonan, lalu kita pulung-pulung atau bulat-bulatkan, lalu kita pipihkan seperti ini, masukkan selai nanasnya. Kemudian kita tutup kembali dan kita bulat-bulatkan kembali seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai.
sudah dapat 3 loyang, mau aku oven terlebih dahulu. Sebelumnya sudah saya panaskan oven selama 10 menit. Kita oven kuenya dengan menggunakan suhu 120 derajat, menggunakan api atas bawah selama 30 menit. Nah, setelah 30 menit hasil kuenya seperti ini. Ini sudah 80% matang ya. Kemudian kita angkat terlebih dahulu, lanjut kita mengoven yang lainnya. Ini kuenya kita tunggu dulu sampai benar-benar dingin ya, baru kita oles dengan menggunakan 3 butir kuning telur ditambah 2 sendok makan minyak goreng. Tapi harus nunggu benar-benar dingin ya. Kocok lepas minyak goreng dan kuning telurnya. Nah, ini kuenya sudah dingin, mau langsung aku oles. Oh iya, untuk penggunaan kuasnya gunakan kuas yang halus ya. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, untuk proses pengolesan ini aku mengolesnya 2 kali. Nah, ini sudah selesai semuanya, kita biarkan dulu biar kering. Nah, ini untuk olesan yang pertamanya sudah kering, sudah tidak menempel di tangan ya. Kemudian langsung aku timpa dengan olesan kedua. Nah, seperti ini ya, agar hasilnya lebih maksimal. Tapi kalau kalian mau 1 kali oles saja itu boleh ya. Setelah semuanya dioles, kita panggang kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit dipanggang, ini kuenya sudah matang dan mohon maaf pada saat mengeluarkan kue dari oven itu tidak tervideokan ya. Dan ini dia kue nastarnya sudah saya masukkan ke dalam toples. Sebelumnya kue nastarnya saya dinginkan terlebih dahulu sampai benar-benar dingin ya. Karena kalau masih hangat langsung dimasukkan ke dalam toples, itu akan menyebabkan kue nastarnya menjadi tidak awet atau bisa juga dibilang bulukan gitu ya. Jadi harus benar-benar dingin baru boleh dimasukkan ke dalam toples. Agar lebih menarik dan lebih cantik lagi, toplesnya boleh kita tempelkan dengan stiker Idul Fitri seperti ini. Kira-kira tempelkan seperti ini aja ya. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk rasa dari kue nastar yang saya buat ini, rasanya itu benar-benar enak banget, ngaprul dan lumer banget di mulut.